Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, kali ini kembali saya kedatangan seorang tamu, seorang dokter SPOG, ya, dokter spesialis opjin, Dokter Ide Bagus Sindu. Om Swastiastu, Tuan Haji. Hari ini saya mengundang beliau untuk berbincang-bincang karena baru beberapa waktu yang lalu beliau menerbitkan satu buku, Tubuh Kita Dibangun oleh Matahari. Sebuah judul buku yang amat menarik. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu juga saya membahas mengenai kedudukan Betara Surya dalam teologi Hindu. Dan ternyata kedudukan Betara Surya, matahari, ya, sebagai sumber energi, sebagai sumber kehidupan, sebagai saksi jagat telah dibahas oleh narasumber sebelumnya, Ide Bagus Putusuamba. Hari ini saya akan tentu ingin mengeksplor lebih jauh mengenai mengapa beliau menulis buku berjudul Tubuh Kita Dibangun oleh Matahari. Ratu Haji Ide Bagus Sindu yang terhormat, saya ingin bertanya kepada Tuan Haji, kira-kira apa dasar Tuan Haji menulis buku ini yang menarik ini dan sudah dipublikasi secara amat apik oleh teman-teman Tuan Haji. Jurusan. Pertama-tama yang merendungi hidup ini bagaimana. Kemudian juga setiap pagi kita menyaksikan matahari terbit, tenggelam di sore hari. Begitu rajin, artinya tidak pernah beliau matahari itu ingkar janji. Ini apa hubungannya hidup dengan matahari? Betul-betul kata-katanya luar biasa. Sapunike, apa hubungannya saya dengan matahari? Kan sapunike. Iya. Memang kalau malam pun gelap tapi indah juga. Matahari pagi sangat menyenangkan. Siapapun di alam semesta ini, matahari pagi disambut dengan penuh gairah, penuh energi seperti orang yang sedih di pagi hari melihat matahari terbit, dia pasti akan bersemangat. Nah, ternyata alam semesta kita, universe kita ini, isinya adalah matahari. Oh, matahari. Ya. Orang-orang menyebut bintang. Sebenarnya itu adalah matahari. Jadi alam semesta kita adalah alamnya matahari. Full total matahari. Alam semesta kita menurut fisikawan Inggris Stephen Hawking. Beliau pemenang Nobel. Stephen Hawking. Profesor Stephen Hawking. Dalam buku beliau tentang A Brief History of Time, sejarah singkat waktu. Beliau menulis di sana dalam buku itu bahwa alam semesta kita ini adalah terdiri daripada 200 miliar galaksi. 200 miliar galaksi. Galaksi ini. Apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang-bintang, kumpulan matahari-matahari. Galaksi yang kecil-kecil beliau sebut dwarf galaksi. Itu isinya minimal 10 juta matahari. 10 juta matahari. Itu yang kecil. Kemudian yang besar sekali disebut dengan giant galaksi. Itu mengandung di atas 1 triliun bintang. 1 triliun galaksi. 1 triliun matahari. Luar biasa. Kemudian kita tinggal di sebuah galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti atau Milky Way.
berapakah jumlah matahari di galaksi kita? Ya. Itu dikatakan 100 miliar, sekitar itu. 100 Miliar matahari. Ya. 100 miliar bintang. Kemudian berapakah besarnya Milky Way? Beliau mengatakan garis tengahnya saja dari ujung satu ke ujung lain puniki galaksi kita. Ya. Jika cahaya melesat dari ujung satu ke tepi yang lain, Ya. puniki memerlukan waktu sekitar 100.000 tahun cahaya. 100.000 tahun cahaya, ya. Berarti 1000 abad. 1000 abad. Cahaya akan melesat dari ujung ke ujung memerlukan waktu 1000 abad. Iya. Kecepatan cahaya berapa? Per detik cahaya melesat 300.000 km per detik. Jadi 300 pulau Jawa hanya dilintasi dalam satu detik oleh cahaya. Iya. Jikapun nanti manusia bisa membuat pesawat dengan kecepatan cahaya, paling sedikit dia memerlukan waktu 500 abad untuk keluar dari pusat galaksi ke galaksi lain. 500 abad, 500 generasi manusia. Iya. Sehingga tidak mungkin. Iya. Kalau umur manusia tidak mungkin lebih 100 tahun. Dengan demikian betapa sebenarnya kita kecilnya di alam semesta. Iya. Terus matahari kita sekarang. Matahari kita sangat besar, 3.000 kali bumi. 3.000 kali bumi. Saudara, matahari itu 3.000. besarnya 3.000 kali bumi. Jika kita punya tanah 10 hari di bumi, tidak ada artinya. Tidak ada ya? Tidak ada artinya. 1 hektar pun tidak ada artinya. Dengan luasnya matahari. Iya. Jadi dari matahari itu ada terus terjadi proses inti wasana, proses inti atom yang pecah dan menyambung lagi, pecah menyambung. Proses penikah di ahli fisika atom disebut fusi sama fisi. Dan itu melontarkan energi atom, energi bom atom yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Sehingga suhu matahari punika di permukaan dibilang 2 juta derajat. Besi hanya meleleh 2000 derajat. 2 juta. Yeah. Jadi kalau kita ke sana langsung sampun moksah. Moksah. Lalu energi matahari puniki menyebar ke seluruh matahari kita, ke seluruh semesta. Dan dia mencapai bumi hanya dalam 8 menit. 8 menit. Begitu keluar dari matahari mencapai 8 menit. Di permukaan luar bumi, di luar atmosfer kita suhunya masih tinggi, 600 derajat kira-kira. Tapi begitu masuk atmosfer bumi, sebal 500 kilo, suhu itu turun. Sehingga di bumi kita merasa hangat dengan suhu kurang dari 40 derajat. Tapi begitu jarak bumi ini diperlebar atau didekatkan dengan matahari, kehidupan di bumi habis. Jadi puniki anugerah yang sangat strategis. Luar biasa. Luar biasa. Yeah. Luar biasa untuk kita resapi. Yeah. Nah kemudian cahaya itu adalah disebut subpartikel proton, proton, subpartikel cahaya. Itu akan menerpa daun-daun di permukaan bumi. Nah di bawah daun punika wonten namanya generator kecil miliaran namanya klorofil. Klorofil, ya. Begitu kena cahaya proton, klorofil ini hidup. Di siang hari pun karya sama. Dapurnya pohon. Dan itu mengubah zat-zat makanan dari akar dan dari udara, dari air mencampur dan menjadi zat makanan. Untuk buah, untuk umbi, untuk bunga yang kita untuk daun. Daun adalah makanannya tanaman, hewan, umbi atau buah makanan kita. Jadi apa yang kita makan itulah yang menyusun tubuh kita sebenarnya. Itu logika Tuaji membuat itu dari situ yang merenung ternyata ada hubungannya. Kenapa kemudian Hindu ini sangat memuja Surya. Bahkan disebut Siwa. Karena beliau itu Siwa Raditya. Hanya Siwa yang ada di alam semesta. Hanya Araditya yang ada di alam semesta. Sama kan? Yang memenuhi alam semesta di Raditya. Sehingga Napi Wasana ada hari khusus untuk libur
disebut redite punika berasal kata raditya. Redite itu raditya, pemujaan untuk raditya, matahari. Kemudian di Inggris pun hari liburnya disebut Sunday, ya, hari matahari. Dan apa hubungannya? Kan ini hanya renungan saja. Dengan demikian kita mencoba untuk membuat tulisan yang berisi tentang tubuh kita dibangun oleh matahari sebenarnya. Tanpa matahari kita tidak mungkin ada. Pasti tidak mungkin. Karena planet-planet yang lebih jauh dari bumi seperti di ring Mars, ring Jupiter tidak ada kehidupan. Juga planet-planet yang lebih dekat seperti Saturnus, yang matahari tidak ada kehidupan juga. Tidak ada. Hanya di bumi. Mengapa? Puniki adalah sesuatu anugerah yang kita tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Kenapa kita dilahirkan di sini? Atas cinta kasih yang hebat dari Yang Maha Agung. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan bermain di tamannya yang sangat Maha Agung. Kita diberikan izin untuk ikut dalam siklus yang sangat agung yang bernama reinkarnasi. Tidak setiap makhluk roh mendapat kesempatan. Jadi, Tu Haji tadi sebut reinkarnasi sebagai anugerah. Sebagai anugerah. Tapi kadang ada orang mengatakan reinkarnasi itu bukan anugerah, hukuman. Sampun api kira-kira. Karena diizinkan ikut bermain dalam suatu siklus yang sangat agung. Itu adalah kasih sayang. Kasih sayang untuk kita menjadi lebih berkualitas. Lebih menumbuhkan kesadaran Brahman, Atman, karena kita adalah berasal dari Brahman. Ada percikan dari Brahman, disebut setetes air dari lautan. Walaupun dia setetes air, tetapi kualitas lautan, rasanya lautan, pakahnya seperti air lautan. Artinya kita adalah Brahman kecil. Artinya ada potensi Brahman dalam diri kita. Kalau kita mau memanfaatkan potensinya dengan baik. Karena wenten tulisan di yang baca bahwa the strong of muscle is nothing. Otot ini tidak ada apa-apa. The strong of mind is tremendous. Pikiran. The strong of Atman is immense. Tidak terbatas. Jika kita bisa mengakses kesadaran Atman dan potensinya, kita tidak terbatas. Para pemirsa, tadi kita telah mendapatkan satu poin penting, bahwa mengapa tubuh itu dibangun oleh matahari, karena seluruh energi itu berasal dari kekuatan matahari. Tentu saya ingin mengeksplor lagi pandangan Tu Haji Ide Bagus Sindu perihal ada enggak mitologi dalam Hindu yang bisa dijelaskan mengikuti logika Tu Haji tadi dan pengetahuan yang Tu Haji sampaikan tadi. Misalnya dalam epos besar Mahabharata 5.000 tahun lalu matahari sudah dimuliakan. Terbukti dalam sejarah itu Dewi Kunti yang mendapat anugerah untuk meminta sesuatu kepada para dewa. Dewi Kunti meminta yang pertama kepada Dewa Surya. Setelah itu baru dewa-dewa yang lain. Artinya kedudukan Surya ini sampun jelas yang pertama. Yang kedua ring bali bahwa matahari adalah kiblat persembahyangan, kajekangin. Kajekangin. Itu sampun nikah. Jadi kiblat. Kenapa beliau menjadi kiblat? Itu kan berarti memang beliau yang the first one. Pusat orientasi. The first one. Pusat orientasi. Pusat kehidupan. Seperti itu. Dan juga para sulinggih kita sampun beliau yang pertama sekali beliau puja adalah Surya. Ketika Nyurya Sewana. Setelah itu barulah ke tempat-tempat lain. Sampun itu. Sedurung dia mau puja katuran itu ring geria sampun Nyurya Sewana. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Beliau tidak akan pergi sebelum Nyurya Sewana. Sampun itu aturannya. Jadi betapa sebenarnya tingginya kedudukan Surya ini, matahari ini yang tidak kita pernah menjadi kesadaran kita. Kan seperti itu.
seperti itulah yang Bali Minabang. Iya. Nggak tahu di apa paham-paham yang lain kita Ya, tidak tahu. ya. Kita tidak memungkiri bahwa dalam tradisi Bali, Hindu di Bali misalnya, Tuaji sudah katakan Nyurio Sewano. Kemudian konten kami juga ada mendirikan Sanggar Surya setiap kita akan memulai karya. Itu pemuliaan, bentuk-bentuk pemuliaan kepada matahari sebagai sumber energi yang membangun tubuh kita sebagai manusia. Enten bajing ya. Bapak, Ibu, para pemirsa yang budiman, itulah naskah yang kita bincangkan hari ini. Buku ini berisi banyak hal tentang tubuh kita dibangun oleh sinar matahari. Tentu kita tidak mungkin membahas semua itu dalam forum yang sangat terbatas ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuaji Sindu atas kesediaannya untuk hadir di sini berbagi kepada para pemirsa yang budiman yang ada di seluruh Nusantara ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi menguatkan referensi kita mengenai pentingnya kedudukan Batara Surya dalam tradisi Hindu di Indonesia, terlebih tradisi melaksanakan niatnya di kultur Bali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.